Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, seluruh peserta lomba yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak kalangan anak muda yang belum mengetahui dan memahami tentang eksistensi kemuliaan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghiraukan segala pesan dan arahan orang tua kepadanya. Mereka lebih membahagiakan sang doi ketimbang membahagiakan orang tuanya. Mereka lebih mementingkan teman ketimbang mementingkan orang tuanya. Dan mereka lebih sayang dengan sang pujaan hati ketimbang dengan orang tua yang merawatnya dengan sepenuh hati. Padahal teman, doi, pujaan hati belum tentu siap berada di posisi saat kita terpuruk, saat kita sengsara, saat kita susah. Akan tetapi orang tua dalam segala situasi dan kondisi apapun, baik senang, gembira, sedih, susah, pasti orang tua akan selalu mendampingi kita dan menjadi garda terdepan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita ingat-ingat roman-romannya, kita belum bisa dan mustahil membalas segala perjuangan dan pengorbanan orang tua kepada kita. Ibu misalnya mengandung 9 bulan, lalu melahirkan nyawa taruhannya. 2 tahun menyusui kita, lalu merawat kita sehingga kita bisa berjalan, berlari, bahkan bermain. Seorang ayah misalnya yang dia mencari nafkah pagi, siang, malam untuk kita, untuk kebutuhan dan pendidikan kita, tapi mereka berdua sama sekali tidak pernah mengatakan untuk dibalas semua jasanya. Maka hadirin, kita berandai-andai. Ini andai-andai saja. Seandainya kita membawa batok kelapa yang berisi air, lalu batok kelapa itu ditempelkan di perut kita. Selama 9 bulan aja, nggak lama. Kita bawa main, kita bawa tidur, kita bawa ke kamar mandi, segala aktivitas kita bawa. Roman-romannya itu nggak sampai 9 bulan. 3 bulan saja itu badan sudah pada encok. Itu betul apa betul hadirin? Itulah perjuangan seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan. Begitu juga ayah. Kita saja yang sudah lulus sekolah, kita bekerja pagi, siang, malam untuk mencari nafkah, itu merasakan lelah yang sangat luar biasa. Akan tetapi ayah kita yang bertahun-tahun mencari nafkah untuk kita, mereka tidak ada rasa lelah, mereka tidak ada ucapan rasa capek, yang mereka harapkan kita menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat. Maka hadirin, saya ingat pesan daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasul? Ridallah fir ridha walidin wasuktullah fis sukti walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka hadirin, jangan-jangan kita sukses itu sebab orang tua kita. Dan bisa jadi kita juga diazab oleh Allah, kita menjadi terkendala segala kegiatan kita karena sebab orang tua kita. Maka mohonlah kepada mereka agar kita didoakan. Karena diibaratkan gini hadirin, doa seorang ibu orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi kepada umatnya. Maka berapa banyak orang yang kena azab, yang kena siksa karena sebab doa orang tua. Dan begitu juga berapa banyak orang yang sukses karena sebab doa orang tua. Maka saya ingat juga pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 dan 24.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Apa artinya? Dan Tuhanmu merintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah sering menyandarkan, mengiringi perintah kepadanya dengan perintah taat kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedudukan taat kepada orang tua hampir setara dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika seandainya di antara mereka atau salah satunya, keduanya itu sudah sampai usia lanjut di pangkuanmu, maka janganlah berkata wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan membentak mereka dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Terakhir di ayat 24 Allah tutup, wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mudah-mudahan hadirin kita bisa menjadi hamba atau anak yang berbakti dan taat kepada orang tua, dan kita doakan kepada teman-teman orang tua kita yang telah mendahulukan kita di Idul Adha ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Al-Faqir. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.